kehamilan tuh jadi rumit, persalinan jadi rumit, karena kita nggak jujur sama diri sendiri gitu. Kalau emang sedih ya boleh sedih, yang paling penting adalah bintang tamunya itu bukan kita, tapi bayi. Certified Birth and Postpartum Irma Rahma Syarifat. Nah, melalui momen persalinan, kehamilan, ini tuh pintu gerbang kita untuk kenalan lagi sama diri sendiri sih. Jadi sebenarnya 9 bulan itu adalah waktu kita perempuan to connect with ourselves. Betul. That is so powerful. Mungkin itu orang juga belum banyak yang tahu loh. Iya. Doula itu apa? Doula itu pendamping persalinan, tenaga pendamping persalinan non medis yang bersifat untuk mendampingi dari mental, emosional buat para ibu, ayah dan juga bayi. Dan mendampinginya dari pas hamil, lahiran hingga ke pasca persalinan. Oh wow, jadi benar-benar dari hulu sampai hilir. Dulu sampai hilir. Jadi Betul. ingat, nggak hanya ibu, tapi juga bapaknya dan juga bayinya. anaknya. Iya, Ya, betul. jadi ini bukan hanya tontonan untuk ibu, tapi juga untuk laki-laki, oke? Betul. Dan juga kadang-kadang ngurusin keluarganya juga. Tuh, sih. Tolong dikontrol itu mertua-mertuanya. Tapi sebelum ke sana, Imu kamu lahir besar di Jakarta. Jakarta 2 tahun. Aries. Iya, bulan Maret. 2 tahun di Jakarta terus pindah ke Balikpapan sampai umur 11 baru balik sini. Kenapa pindah Balikpapan? Bapak ikut oil company di Balikpapan kerjanya. Oh, oke. Terus Wow. baru pindah ke sini lagi pas mau pensiun. Anak berapa dari berapa bersaudara? Kedua dari 3. Anak tengah. Anak tengah. Kamu sebenarnya waktu masa kecil tuh seperti apa sih upbringing kamu? Masih kecil namanya Aries ya, sudah seperti yang kita tahu. Susah diatur, sukanya main-main ke hutan. Jadi kalau di Balikpapan itu tuh dulu rumahku tuh ada bukit-bukit, ada kayak hutan-hutan gitu. Nah, suka banget tuh main sendiri ke sana, ngambil-ngambil dahan ranting, terus naik sepeda dan sebagainya. Terus bolak-balik ya jatuh, bibirnya sobek lah, apalah. Jadi kayaknya anak cewek satu-satunya dari bertiga, tapi yang paling sering luka, sering jatuh, manjat pohon, jatuh. Wow, jadi kamu tuh diapit oleh 2 laki-laki. Betul. Tapi yang paling adventurous kamu. Betul. Oh ya, ini saudara laki-laki nggak ikutan ke hutan? Kakakku ke hutan, tapi beneran pas sudah gede dia suka ke Mapala gitu kan. Adikku juga gitu. Cuman kalau aku pas kecilnya, sementara mereka berdua pas kecilnya ya manis, baik gitu. Terus di sana sampai umur? Sampai kelas berapa ya? 11 tahun ya, dari 2 berarti 13. Berarti sekitar aku 2 SMP. 98 pindah sini. 98 pindah ke sini. Oke. Terus kemudian kamu sekolah di Jakarta, Sekolah di Jakarta. kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta. Aslinya kuliah apa? Arsitek. Wow, kuliah arsitektur sebenarnya ya. Iya. Kenapa pengen waktu itu belajar arsitektur? Aku suka gambar. Aku anaknya ada kesukaanku tuh gambar, terus ngerawat bayi-bayi. Jadi waktu kecil tuh emang suka kayak mainan boneka bayi, terus anak tetangga. Kan tetangga kan banyak bule-bule tuh. Kalau yang masih kecil-kecil suka main, sebenarnya tuh pengennya tuh belajar bahasa Inggris sama mereka. Oh. Tapi jadinya nggak, dengan alasannya ngasuh bayi-bayi. Babysitter. Babysitter ala-ala waktu itu kan ya, masih SD gitu kan. Terus sama satu lagi aku suka iklan. Iklan? Maksudnya? Jadi aku suka nonton iklan dari kecil. Bukan nonton film tapi nonton iklan. Terus sama satu lagi aku suka ngajar. Gitu. Jadi akhirnya pas mau kuliah, apa nih yang kira-kira bisa, mungkin kalau bayi-bayi mau jadi dokter kali ya. Kalau suka gambar ya mungkin jadi arsitek. Sama aku suka ngobrol sama orang, dengerin, oh ternyata aku suka bidang psikologi. Jadi either iklan itu kan ke komunikasi, psikologi itu kan ya ke psikologi gitu kan. Terus gambar artsy ya ke arsitek. Akhirnya aku ambil ke arsitek. Tapi ternyata setelah menjalani arsitektur, yang aku lebih suka dari arsitek tuh it's not about, ternyata bukan cuman ngegambarin buat orang, tapi understanding people to make their dream. Jadi konsultasi arsitek itu membantu orang itu mewujudkan mimpinya melalui rumah. Wow.
Nah, setelah itu akhirnya aku jadi dula kan. Ketika jadi dula, teknik-teknik di arsitektur itulah yang aku pakai. Oh, wow. Iya, sampai karena konsultasi kan Iya. ternyata, sampai akhirnya aku sadar, oh ternyata yang menjawab cita-citaku selama ini yang banyak tadi, itu adalah dula. Iklannya dapat karena bangun branding juga, terus how to sell this profession anyway, understanding people by the profession tadi, by psychology tadi, sama tadi ngerawat bayi-bayi. Oke, wow. Akhirnya ketemu itu, tapi kan setelah kamu menjalani profesi arsitektur dulu kan, kamu Iya. sempet professional arsitek? Yes, 7 tahun di Jakarta, Singapura. Oke, dan itu kamu Iya. udah nikah? Jadi di Jakarta dulu, terus nikah, terus ke Singapura Aha. bareng suamiku. Habis itu hamil di sana, hamil anak pertama, kedua, terus pulang. Yang aha momen kamu tentang doula tuh kapan? Aha momennya tuh sebenarnya mmm, ya itu karena hamil pada saat ke Singapura. Yang kedua? Yang pertama. Oke. Jadi aku tuh sama suamiku menikah dengan membawa apa ya, kami tuh menikah hanya berdua, jadi nggak bawa keluarga. Terutama keluarga dari pihak suami, memang saat itu sedang ada pertikaian lah saat itu. Nah, jadi ketika kita ke Singapura, kita bener-bener mandiri berdua doang. Nah, ketika mandiri berdua doang itu, aku ngerasa hamil tuh menyenangkan, cuman nggak ada tempat bertanya. Karena aku nggak tahu mau tanya sama siapa kan. Mama? Mama bisa ditanya, cuman maksudnya nggak bisa nanya mertua, terus nggak bisa nanya ke teman-teman karena teman-teman belum ada yang hamil. Terus teman-temanku di Singaporean, ya lebih lama lagi nungguin mereka hamil. Umur Jadi berapa tuh kamu waktu hamil pertama? 25, habis itu lahirannya 26. 25, hamil, nikah hamil, terus ya udah di situ aku nggak tahu harus ngapain. Ya alhamdulillahnya sebenarnya sih semua kehamilanku sehat. Cuman bener-bener gather the information tuh pelan-pelan gitu, ngambil dari buku, ngambil dari ini, ngambil dari terus informasinya nggak banyak dulu kan. Kalau sekarang mungkin udah lebih banyak. Kalau dulu tuh susah. Jadi akhirnya gimana ya, mengatasi rasa emosional pada saat hamil. Nah, karena aku sendiri itu, merasa sendiri itu, aku jadi suka nangis diem-diem gitu. Karena kalau aku nangis sama suami aku juga nggak, kasihan juga kan dianya dengan kondisinya tanpa keluarga gitu. Iya, dan mungkin dia nggak paham juga mesti ngapain. Exactly, mungkin dia juga bingung ini nangis tentang hamilnya apa tentang kehidupan, tentang apa gitu. Sementara kan hamil mix banget ya rasanya. Jadi akhirnya aku suka sengaja naik bis yang jauh atau jalan kaki yang jauh buat nangis doang gitu. Sampai akhirnya mikir, kalau aku nangis tiap hari, si bayinya gimana ya gitu. Ada nggak sih cara supaya bisa komunikasi sama bayi, ini tuh bukan karena kamu loh gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya pengen taunya. Terus akhirnya ketemulah hypnobirthing. Aku bela-belain ke Jakarta buat belajar hypnobirthing. Dari situlah yang membuka mataku bahwa oh ternyata kita bisa komunikasi sama janin, oh ternyata kita bisa komunikasi sama diri juga, mengafirmasi, kontraksi dan sebagainya gitu. Akhirnya aku lahiran di Jakarta waktu itu. Alhamdulillah lancar banget, cuman 5 jam terus udah gitu. Dan apa ya, kalau Sakit nggak dibilang waktu itu kalau dibilang nyerinya segala macem prosesnya? sensasinya kuat, tapi aku nggak bilang itu sakit-sakitan sakit gigi sih menurut aku. Karena karena menurut aku sakit gigi with no purpose. Kalau bayi kan there's a purpose. Kontraksi, it's okay, sensasinya kuat, tapi in the end, in the finish line, I'll meet you gitu kan. Iya. Tapi kalau sakit gigi apa, bersyukur apa, meratapi nasib. Sakit gigi, gondongan, nah gitu kan, why? Aku tuh jadi semakin tertarik lagi sama dunia parenting dan passion kebayi-bayian itu tuh jadi muncul banget, punya bayi sendiri kan. Dan dulu juga demen main sama boneka. Iya, dulu sering banget ngerawatin boneka dan sebagainya. Akhirnya ya udah aku belajar parenting semuanya Otodidak tuh? otodidak, sampai aku concern banget sama menyusui. Nah, menyusui, belajar banyak, ini mah mesti ada yang nemenin deh kalau kayak gini gitu loh mikirnya. Nggak bisa nih kalau semua ibu-ibu tuh bakal kayak gini. Akhirnya aku cari tahu, ada nggak sih profesi IO-nya kayak apa kayak gitu, manajer atau apa gitu buat lahiran. Konsultan kayak gitu? Konsultan kayak apa gitu. Maksudnya wedding aja ada,
ulang tahun anak 1 tahun aja ada I.O gitu kan. Ini lahiran loh, dalam seumur hidup berapa kali sih? 2 kali, 3 kali, 4 kali kayak aku aja banyak banget ya. Kamu udah 4 kali? Iya, anak aku 4. Oh, wow. Oke, kemudian? Jadi kan aku pikir ini mesti ada profesinya dan akhirnya ketemulah nama profesinya doula, D-O-U-L-A, doula. Di mana ya, gimana cara aku bisa jadi doula? Ya Kamu udah, Google itu? aku Google gini gini gini, tapi kebanyakan di Amerika, kebanyakan di Eropa. Aku, udahlah mungkin nggak ke sana, tapi setidaknya aku harus menemukan doula gitu kalau aku next hamil. Nah pas hamil kedua tahun 2013, anak pertama kan 2011, yang kedua 2013 masih di Singapura. Aku mau kehamilanku lebih baik lagi gitu. Aku belajar lagi tentang childbirth education sampai akhirnya aku berani bermimpi untuk, lahiranku yang kemarin tuh sebenarnya baik-baik aja kan, lancar. Tapi ternyata kendalinya is not on me. Kebetulan alhamdulillah lancar. Jadi aku nggak membawa cerita-cerita yang I wish I knew it before, something like that. Karena kebetulan lancar aja. Kalau nggak lancar, ya mungkin segala intervensi dan sebagainya aku nggak akan paham. Misalnya tawarin induksi pasti aku iya aja gitu. Nah akhirnya pas yang kedua ini aku punya banyak kesempatan untuk cari tahu the benefit, the resiko. Oh kalau di induksi ini benefitnya apa, resikonya apa. Oh kalau di episiotomi induksi apa benefitnya apa, resikonya apa. Dan aku mulai berani speak up tuh, "Dok, aku boleh nggak punya birth plan?" Dan saat itu mungkin nggak biasa kali ya dengar ada kata birth plan. Akhirnya jawabannya cukup tidak terjelaskan buat aku, hanya bilang yes or no, tidak, bahaya, udah gitu. Tapi bahayanya apa? Nggak tahu bagaimana mencegahnya dan sebagainya. Sehingga aku merasa emang semua ibu hamil itu nggak berhak punya mimpi ya gitu loh. Pas aku bilang, lagi bengong-bengong gitu, muncullah di Facebook. Ada di Amerika ibu lahiran di rumah, water birth. Terus aku bilang sama suami aku, "Lucu banget ya, indah banget nih kayak gini." Ya suami aku sih mendengar, "Oke kalau menurut kamu itu yang nyaman, go for it." Tapi aku nggak tahu gimana dapetin itu di Indonesia. Aku bilang sama ibuku bilang, "Kamu bukan Little Mermaid sayang." Masa lahiran di air sih gitu. Jadi akhirnya aku berpikir, perempuan itu untuk memperjuangkan persalinannya aja, musti bergumul sama hatinya, "Am I deserve to have a good birth like this or not?" Gitu kan. Sambil aku mengenal lagi sebenarnya aku suka elemen air atau emang ikut-ikut aja gitu kan. Jadi hal-hal itulah, ternyata 2013 itu waterbird masih ada di Indonesia. Iya. Aku berani bermimpi, rumahku di Bintaro, waterbird saat itu di pusat. Which is agak-agak di luar logika ya, ngapain rumah di Bintaro tapi lahirannya di Menteng gitu. Cuman aku pikir, ternyata kalau emang kita mau bermimpi, mimpi itu gratis, ya go for it. Apapun ya aku jalanin, akhirnya I did the waterbird dan saat itu menjadi inspirasi baru sih buat aku bahwa, aku bisa memperjuangkan persalinan yang aku inginkan sekali gitu. Kenapa waterbirth? Karena aku ngelihatnya, it's more natural, kayak pas bayinya lahir, air ketemu air gitu. Jadi nggak kaget banget sama dunia. Karena kan dia dalam ketuban kan, jadi pas dia lahir masuk ke air, dia masih dalam elemen yang sama. Itu ngaruh gak sih sama anaknya gedenya dia jadi jago renang atau apa gitu? Enggak sih, kalau Enggak ya? renang itu kan hasil belajar nantinya kan. Cuman kalau kita mau believe ke sana, ya boleh juga buat jadi jadi benefit tambahan ya kan. Iya. Ada nggak ngaruhnya buat anaknya? Enggak sih. Mungkin bukan ngaruh yang secara langsung jadi jago berenang gitu ya, tapi ketika si ibu lebih nyaman, maka output lahirannya pun akan menjadi lebih nyaman, bayi pun yang dilahirkan akan lebih nyaman. Nah, mau di air, mau di udara, mau di darat, mau di mana tempat tidur, mau di sofa, mau di mana, asal si ibunya nyaman, tenang, sebenarnya sih fine. Oke. Gitu. Waterbird is only one of element. For me itu kayak enak aja sih dipijat, anget. I can control my body with warm water, something like that. Bedanya sama yang pertama? Yang pertama tuh cepet banget, yang kedua tuh 24 jam. Jadi kalau dibilang, anak kedua pasti lebih cepat dari anak pertama, belum tentu.
Jadi Luar kayak biasa. emang udah meant to be kali ya, dikasih yang panjang, dikasih air gitu. Supaya tenang juga. Iya, jadi kayak buat aku jadi nggak jadi perbandingan, oh enakan yang pertama, enakan yang kedua. Tapi menurut aku lengkap. Yang pertama suasananya nggak enak, tapi lahirnya cepet banget. Jadi aku nggak sempat merasakan tidak enak itu. Kalau yang kedua lahirnya panjang, tapi suasananya seperti yang aku inginkan banget. Dan itu Gitu. di rumah sakit tapi Di ya? rumah sakit. Di rumah sakit. Nah dari situ Ada doulanya nggak tapi belum waktu ada. itu? Nah terus kemudian? Aku udah nemu doula, cuman last minute dan saat itu aku meyakinkan suami aku kayak dia ngerasa, anak pertama aku ada, anak kedua aku juga bisa kok, aku nangkep bayi pun kalau dibolehin juga nggak apa-apa, I'm ready gitu. Jadi buat apa ada orang lain. Saat itu kita nggak paham bahwa profesi doula itu bukan cuman tentang mijetin, bukan cuman tentang ngasih makan, ngasih minum, enggak. Tapi it's more than that gitu. Sebenarnya perlu didampingin dari kehamilan, ngomongin mimpi mau gimana, terus prioritasmu apa, dan Kayak terapis ya sebagainya deh. sebenarnya Kayak ya? terapis iya, best friend iya, organizer, like wedding organizer juga iya. Ternyata selengkap itu dan seluas itu spektrumnya. Memang kita benar-benar nggak ngurusin medis, tapi yang kita urusin perintilan-perintilan yang bisa mempengaruhi hasil medis juga. Kan kalau ibu nggak tenang bisa mempengaruhi hasil medis. Mental support lah ya? Mental support gitu. Jadi saat itu aku nggak nemu doula ya udah. Jadi masih penasaran dong. Iya. Akhirnya abis lahiran itu nambah dong ya perasaan happy, satisfying, oh birth itu bisa diperjuangkan semenyenangkan itu. Aku cari tahu ada pelatihan doula 2014. Ya udah aku ambil pelatihan doula, aku bilang sama suami aku cuman curious aja kok, belum tentu aku jadi doula. Di Jakarta? Di Bali pelatihannya. Saat itu aku masih jadi arsitek partner sama suami aku kan, For Good dari Singapura itu. Nah, ternyata from that day sampai hari ini belum ada bulan yang berhenti tuh untuk kelahiran. Kecuali pas aku lahiran ya. Kecuali pas aku cuti lahiran ya. Jadi kamu setiap bulan pasti ada Ada menemani aja, kelahiran? ada aja, Dari iya. 2014? Dari 2014. Dari 2014 sampai 2024 setiap bulan ada? Ada. Ada. Oh wow. Iya, kecuali pas aku lagi cuti lahiran tadi. Oh, berarti udah berapa banyak perempuan yang jadi temanmu selama Aku tuh proses kehamilannya? paling bingung pas dijawab berapa banyak, karena jujur aku nggak bener-bener ngitung, sampai akhirnya biasalah ya kalau kita bikin laporan awal tahun, akhir tahun kan akhirnya ada tuh berapa, baru aku ngintip-ngintip. Kayak udah dari tempat aku yang sekarang dari Bertam itu sekitar udah 300-an. 320 something. Oh kamu ada firm-nya sendiri ya? Ada firm-nya. Dulu aku gabung sama tempat lain, itu 2 tahun juga. Jadi ya let's say 6 tahun 300, another 2 years berapa tuh berarti? Mungkin like another 100 misalnya ya. Iya. Jadi mungkin udah hampir 400 kali. 400 ibu? Iya. Wow. Aku juga nggak nyangka kalau nggak ditulis gitu kan. Wow, oke. Dan kemudian kehamilan yang ketiga udah pakai doula? Kehamilan ketiga iya, cuman yang ketiga itu si bayiku itu setiap ditanya nggak jawab dengan clear. Misalnya yang pertama kan, "Kamu mau lahir di Jakarta?" Terus dia nendang. Ya aku pulanglah dari Singapura ke Jakarta gitu. Yang kedua, "Kamu mau lahir di air?" Dia nendang. Ya udah aku water birth dong. Yang ketiga, "Kamu mau lahir sama dokter A?" Diem. "Kamu mau lahir sama bidan B?" Gitu. Diem. Dokter B diem juga. "Jadi kamu maunya apa?" "Kamu mau bunda berhenti nanya-nanya ya?" Terus dia nendang. Oke. Ternyata hasilnya adalah dia kebrojolan. Jadi dia memang aku tanya, "Kamu mau lahirannya cuman ada bunda sama Ai?" Ai itu suami aku panggilnya kan Ai. Sama Ai doang ya? Terus dia nendang. Dan ternyata kejadian. Jadi maksudnya? Jadi, kontraksiku tuh cepet banget kayak cuma 1,5 jam. Terus suami aku lagi masukin, kan kita mau home birth saat itu ya. Lagi masukin, aqua galon masuk ke kolam. Bolak-balik terus aku bilang, "Kamu jangan kesana lagi deh, udah di sini aja." "Kenapa?" "I think two more contraction bayinya lahir." "Sabar sabar, bidan lagi di jalan." "Enggak deh, kamu cek deh." Aku posisinya lagi berlutut di samping kasur, terus dia buka, "Sayang udah ada kepalanya," kata dia.
Oh my God, itu kalian cuma berdua? Cuman berdua, tapi ada ibu aku udah datang sama ada tante aku. Oh wow. Terus ya udah, karena oh iya, kenapa dia nggak panik? Karena sebelumnya kita udah mimpi. Si suami aku sih kebetulan dia mimpi nangkep anak sendiri. Mimpi nangkep anak sendiri, terus nanya ke Objin, "Kalau itu kejadian gimana?" Objin cuman bilang, "Tangkap aja Pak, nggak ada yang bisa dilakukan." Oke, kita juga cuma nangkep aja kok Pak, gitu. Ya abis mau diapain kalau udah kebrojoloan kan nggak Iya. ada yang dilakukan selain itu. Ya udah, akhirnya itu ternyata kejadian. Makanya karena kita udah mimpi, udah nanya, kita udah nyiapin satu box, bird box. Instead of hospital bag, kita nyiapin bird box, isinya anduk, sedotan ingus bayi, topi bayi, perlak dan semuanya. Jadi when it happen, dia tinggal ngambil boxnya, anduknya udah ada semua. Terus dia yang kayak, "Sayang, ayo keluar, keluar." Terus bener 2 kali kontraksi lahir. Terus motong itunya? Nah itu nggak dipotong, biarin aja nanti pas bidannya datang baru. Kan bidannya tuh Oke. datang like 10 menit setelah itu. Jadi pas plasenta lahir udah ada bidan. Wow, kayak di film ya. Kayak di film. Kemudian yang keempat gimana? Di rumah juga ya karena kan anak ketiga udah home birth, aku juga udah beberapa kali dampingin home birth, jadi kayaknya once you hit home birth, you don't want to back. Oh, apa sih yang, membuat kayak kelahiran di rumah tuh lebih sakral? Nah, karena bisa jadi diri sendiri. Kalau di rumah kan queen-nya kita kan. Aku Ibaratnya selalu queen di mana-mana sih. I make sure betul. of that. Betul sih, tapi kalau di rumah sakit minta anduk kan pasti, "Bidan mohon maaf minta anduk dong," gitu kan. Tapi kalau di rumah kan we already know anduk tuh di mana, minyak kayu putih ada di mana gitu. Kayak udah tahu tempat-tempatnya. Kayak udah tahu. Iya iya benar sih Iya aku kan, ngerti. jadi matiin lampu di mana, nggak usah minta izin gitu. Kalau di rumah sakit kan atau dimanapun di luar rumah, kita sekecil apapun minimal kalau minta izin minta maaf gitu kan. Kalau di rumah nggak ada minta maaf, nggak ada minta izin, this is mine gitu. Itu pertama. Jadi ketika kita benar-benar kenal sama lingkungan kita, sangat mudah untuk kita jadi diri sendiri. Terus kuman baik kita sama rumah itu udah sama. Jadi nggak kaget lagi. Energinya udah nyambung Energinya ya. udah nyambung. Nyaman aja sih. Aku juga percaya bahwa bikinnya di situ, lahirinnya di situ, nyusuinnya di situ juga, ngasih makannya di situ gitu kan. Kakak-kakaknya nggak Kakaknya trauma? lihat. Oh ya? Kakaknya lihat. Pas ngedannya banget sih kebetulan aku minta di luar, tapi pas kontraksinya sama pas sudah lahir datang. Oh, wow. Malah mereka nulis di sekolah kan suka bikin cerita, pekan lalu ngapain. Nah pada cerita, adikku lahir di kamar, gurunya aja yang baca-baca kayak, "Hah gimana? Ini ngarang Sesuatu atau bener?" sekali ceritanya. Iya kayak, "Ini apa sih?" gitu. Cerita pekan ini cukup besar ya, cukup wow ya gitu. Cukup headline news ternyata. Tapi kamu udah ada dulu dong waktu anak keempat itu? Udah ada. Oke. Udah ada. Itu kamu pilih atau gimana Ya prosesnya? aku pilih, which is kan aku udah jadi doula berapa tahun kan, anak ketiga, anak keempat. Jadi aku ya pilih rekanan aku yang biasa partner bareng untuk datang ke persalinanku, ya aku ajak gitu. Keempat sih cerita spesialisnya selain pandemi, which is ya udahlah pandemi, semua juga pandemi. Yang spesialisnya justru umur 35 minggu ayahku meninggal. Oh, maaf. Iya, jadi itu sesuatu banget lahiran dengan kondisi grieving, which is memang semua lahiran ada grief ya kan, karena buat kita birth itu ada grief and birth sih sebenarnya. And Karena happy. and happy karena kita ngelihatnya is birth, tapi buat bayi itu kan death dari rahim. Dari rumahnya Dari ya. rahim, betul. Makanya kenapa ibu tuh kayak konflik banget habis lahiran, karena sebenarnya dia punya rasa grief dan punya rasa happy dalam satu waktu. Cuman kita nggak sadarin karena kan kita bolehnya happy doang. Ya kan? Iya, dan kelahiran kan supposed to be Kelahiran happy. supposed to be happy, padahal ada grief-nya di situ. Nah, pada saat ayahku meninggal 35 minggu dan aku mesti melahirkan gak lama dari itu, like 3 minggu setelahnya gitu. 4 minggu sebelumnya, setelahnya. Ya itu rasanya campur aduk sih, campur aduk banget. I feel like soalnya aku nulis birth plan itu kayak bukan poin-poin tapi paragraf. Kayak manifest gitu loh.
manifest, hari itu, malam itu aku, ada ini, termasuk ada bapakku gitu. Jadi aku gimana ya, birth plan aku udah pasti nggak terjadi karena satu orangnya aja udah nggak ada kan. Nah jadi disitulah aku merasa, wah persalinan aku akan berbeda. Jadi unconsciously aku menolak bersalin. Mmm. Padahal my body, my baby pengen banget lahir saat itu gitu loh. Mmm. Jadilah, apa ya, pas semua orang pada datang aku bilang kayak, "Ngapain kalian di sini sih?" Pas mereka ngecek udah bukan 4, I don't feel anything, I didn't feel anything. Like, masa sih kontraksinya biasa aja tapi udah bukan 4 ternyata. Oh, karena mentalnya kamu memang lagi bergejolak. Bergejolak, aku kayak nggak mau lahiran sekarang deh, ya terus kapan lagi Neng gitu kan. Kapan lagi Neng, mau sampai kapan juga akan begini gitu kan. Ya, I mean Dula ketika lahiran ya jadi manusia biasa juga kan. Iya iya. Doula kamu gimana membantumu pada saat itu, Kak? Dula aku, Astra sama Mbak Sinta, my partners juga in this journey, itu, udah ngerti banget sih. Jadi aku tuh kalau lahiran nggak suka dipegang. Jadi kan emang ada ibu-ibu lahiran sukanya disentuh, Mhm. dipijat, aku tuh nggak mau dipegang. Biarkan aku dalam bubble tapi kalau aku ngelihat kamu tuh ada di depan aku gitu. Dan aku anaknya word of affirmation banget kan. Mhm. Ya udah jadi, Astra ngasih ngasih afirmasi aja terus, "I love you, you're doing great," something like that. Terus aku kayak, "Oke," gitu. Wow, tapi kan selama itu kan kamu grieving tuh, Heeh, dari sebelum lahiran itu udah grieving kan? heeh, Itu dolanya gimana nge-treat kamunya? Karena it's a different stage of your life juga kan pada saat itu? betul. Kalau mereka memberikan aku waktu sih, mungkin kita semua saat itu bingung sih mau mau gimana sih ya kan memberi. Akhirnya satu-satu yang bisa dilakukan kasih Mhm. space untuk aku berdamai. Karena nggak bisa dipaksa, kamu harus itu nggak bisa. Ini Iya. kan proses. Jadi ya udah let it be dan akhirnya satu-satunya lahiran aku penuh jeritan dan jeritannya itu bukan rasa sakit loh. Meskipun yang aku rasakan itu sakit tapi sakitnya jadi kayak sakit fisik tapi lebih sakit di dalam gitu. Jadi aku teriak-teriak, bukan 6 tiba-tiba bukan 6. Terus tadi santai-santai begini nih, tiba-tiba dateng, terus aku teriak nangis dan teriak-teriaknya tuh bukan sakit, kontraksi, apa, bukan. Lebih ke, "Bapak bapak," gitu. Jadi ternyata, oh grief-nya numpang di situ. Ya udah dirilis di sana, mereka semua hadir, "Imu buka mata, ada kita di sini, ada kita di sini." Sudah deh, lahir deh. 15 menit dari ketahuan bukan 6 itu, gitu. Terus ya udah anak-anakku yang 3 lagi datang. Mmm, wow. Selama kamu jadi doula pernah nggak mengalami itu yang grief Oh, pernah. bercampur, yang deep Setiap grief? setiap lahiran tuh selalu ada grief and happy, Ya. cuman kan tingkatnya beda-beda. I mean like, kita nggak bisa maksudnya kita mengizinkan si ibu berproses, tapi kadang-kadang kita bisa melihat dan merasakan hal lain yang mungkin ibu tuh nggak tahu gitu kan. Mmm. Kita benar-benar pakai kacamata dari luar gitu, or bahkan kita bisa melihat how the relationship between the mother and her mother seperti apa, or dia dengan pasangannya seperti apa. Mmm. Ya tugas kita bukan untuk mengintervensi, hanya mengamati dan memahami, oke, kenapa mereka rumit, karena mungkin kenapa persalinannya agak rumit, karena memang hidupnya sedang rumit misalnya. Hal-hal kayak gitulah yang setiap hari aku pelajari, aku resapi. Tapi Mhm. kalau ditanya spesifik tentang grief, Mmm. of Deep grief course, ya? deep grief of course, ya literally bayinya meninggal juga ada, gitu. Dan pada saat itu aku lagi hamil 29 minggu. Si klien aku tuh 30 minggu, jadi kita tuh cuman beda 1 minggu, Anak cuman keberapa nih kamu nih? pas aku anak keempat pas pandemi itu. Mmm. Bayinya meninggal, terus jadi ironically-nya adalah aku menggendong bayi tak bernyawa di luar, tapi aku sedang hamil di dalam, terus tendang-nendang di dalam gitu. Aku kayak, "Ini kehidupan ada di mana sih sebenarnya?" Di dalam hidup ya, tapi di luar yang kita pikir tempat kita hidup, dia tidak hidup di luar gitu. Jadi it's really
Ya saat itu. Tapi itu 2 minggu sebelum ayahku meninggal. Jadi kayak semesta tuh ngizinin aku grieving dulu. Jadi pas ayahku meninggal, aku cuman recall 2 weeks ago I was in grief, deep grief anyway gitu. Terus ya udah tinggal dilanjutin aja grief-nya gitu kan. Pada saat itu gitu. Itu sih deep grief itu. Kalau grief-grief yang lain ya banyak sih. Karena nggak semua ibu pas lahir, "Oh anakku," happy gitu. Ada juga yang kayak, "Oke, who are you? Who are you? Who am I? Oh my god, it's happening," something like that. Mukanya aku tahu sih, mungkin dia belum ready. Tapi ya nggak apa-apa. Orang kan nggak mesti ready-nya dalam start yang sama. Mungkin aja dia ready nanti pas momen nyusu baru ready, atau maybe later on after that juga nggak apa-apa juga sih. Yang penting kita paham aja, oke. Ada yang emang langsung ready, ada yang nggak ready. Dari kamu yang lahiran terakhir itu, kan beda ya soalnya dengan yang pertama, kedua, ketiga gitu ya. Itu apa yang kamu belajar sebagai doula akhirannya, yang membuat kamu tuh, ya I don't know, apa pengalaman itu membuat kamu lebih apa jadinya setelah anak keempat itu? Keempat ya. Pengalaman aku jadi mengizinkan merasa. Karena banyak dari kita itu tuh pura-pura bahagia. Selalu aku tiap di foto, "Ayo pura-pura bahagia." Senyum pura-pura bahagia gitu Heeh. kan. Jadi ya itu yang clash jadinya, kehamilan tuh jadi rumit, persalinan jadi rumit, karena kita nggak jujur sama diri sendiri gitu. Kalau emang sedih ya boleh sedih, kan ibu hamil nangis, nggak boleh gitu kan. Kayaknya dosa banget ibu hamil nangis. Tapi nangis kelamaan juga ya tolong diselesaikan juga gitu kan. Jadi seimbang gitu. Nah dari situlah aku belajar bahwa oh ternyata kita tuh boleh merasa. Aku belajar dari 4 kehamilan, persalinanku tuh cepat, itu sebenarnya bukan cepat, tapi karena aku punya coping mekanisme mematikan rasa. Jadi tubuhku apa ya, rasa sakit itu tinggi gitu loh, apa, High tolerance to pain. high tolerance to pain, karena dilarang merasa. Mesti strong terus, Aries kan, mesti Iya. Kayaknya generasi kita deh. Dan anak perempuan, kamu anak perempuan anak perempuan satu-satunya. satunya, anak kedua pula, Aries, wah udah deh. Aries, gede di hutan. Gede di hutan, iya betul. Iya kan? Jadi emang tough. Betul gitu. Sehingga di badan itu juga kayak ngasih sinyalnya belakangan, kalau udah sakit banget atau udah nggak ini banget baru. That is so interesting loh. Iya. Aku inget karena waktu mamaku meninggal tuh aku nggak nangis sama sekali. Orang mungkin berharap kayak, "Dia kapan nangisnya ya? Ini wanita independen kuat, ini kapan nangisnya?" Tapi giliran kayak 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, nggak ada apa-apa sendiri tiba-tiba langsung buar Iya. nangis. Karena kan di-suppress, Suppress. jangan ada orang, nggak usah, kontrol gitu. Iya betul. Itu ya, ternyata ya. Nah, biasanya kayak gitu pas lahiran nggak suka dipegang. Oh gitu ya? Iya. Because I really want to be in control to my body gitu. Karena selama ini it's always for others. Ya kan? Jadi kayak memberi terus. Pas waktu lahiran I really want to consent only for me. Makanya nggak suka dipegang, nggak suka ya apa ya, dielus-elus gitu. Kan orang suka ya. Iya, Aku mungkin love language kami bukan ya touch ya. bukan. Stay away. Words of affirmation. Iya, please. word of affirmation please. Tapi juga nggak boleh bohong gitu. Kita tahu loh word of affirmation, tahu mana yang pura-pura sama. Tapi kan ini kan kayak profesi kamu tuh bikin apa ya, in tune banget dengan orang ya. Iya. Iya kan? Have you always been like that dari sejak kamu kecil atau pas profesi kamu jadi arsitek tuh? Lu bisa baca Iya. orang gitu, lu bisa sensing people. Iya. Oh ya? Itu yang makanya aku bilang ternyata kesukaan waktu kecil tuh dirangkum itu. Ternyata aku paling suka adalah I really like to connected with other people. Itu sih makanya kenapa doula, arsitektur, I really want to be deep gitu. Aku kalau ngajar kelas daripada ngajar 25 orang, mendingan 2 orang tuh lebih enak. 5 orang gitu deh. Ya. Karena 5 orang kita bisa ngobrol deep gitu. Sementara persalinan itu kan nggak sering ya.
ngomongin persalinan nih, kebanyakan tuh klien yang datang ke aku, "Kok kita nggak ngomongin lahirannya ya Mbak ya? Kok ngomongin masa kecil aku?" Ini kayak gini nih persis nih, ditanya Ah, masa kecil aku dan sebagainya. Tanyain masa kecil, nanyain relasi sama orang tua, relasi sama pasangan, kesukaannya apa, sampai semikro apapun yang dia suka, setiap detail. Karena bisa muncul di persalinan loh, mmm, sesimpel dia sukanya susu coklat misalnya. Kan mhm, itu kita perlu perlu peka gitu. mhm, Sukanya lampunya terang apa nggak terang, itu bisa mengganggu konsentrasi dia, yang dia butuhkan energinya buat ke dalam, mhm. cuman gara-gara lampu terang kan ilang langsung. Jadi kalau bisa itu kita fasilitasin, matiin semuanya, pokoknya sesuai dia suka, ya udah gitu. Wow, tapi metode ini nih, udah lazim belum ya kalau menurut kamu? Companionship dalam proses Lazim sih, birthing udah mulai bisa diterima udah mulai bisa di diterima, society kita? udah mulai bisa diterima, Udah udah dinormalisasi mulai gitu maksudku? dinormalisasi, betul. Sekarang udah mulai nanya, bukan dokternya di mana, dokternya siapa, lahir di mana, lebih ke, "Kamu dulunya siapa?" Udah mulai gitu. Oh, it's good karena berarti tahu emotional support tuh Ya, penting ya. iya benar. My goals itu sih sebenarnya, sesimpel orang itu kalau lahiran yang ditanya bukan, "Lahiran di mana?" Tapi, "Kamu dulunya siapa?" Gitu. Jadi siapapun kalau bisa di 102 lebih bagus dari Indonesia gitu kan, lebih daripada itu aku lebih happy. Sekarang berapa banyak sih kita Aduh punya? aku nggak tahu, kayaknya lebih dari 10 jari enggak deh. Oh no, seluruh Indonesia? Ya mungkin bisa, tapi kita tuh belum ada kayak Asosiasi. asosiasinya, gathering bareng apa, jadi aku juga nggak tahu pertumbuhan di luar sana apa, dan di luar sana kan masih suka bingung antara doula sama bidan. Itu apa, meanwhile tuh jelas banget bedanya kan, bidan tenaga Mhm, medis, tapi kalau doula kan kita bener-bener nggak nyentuh ranah medis, meskipun we need to know and understanding how the birth dari kacamata medis juga gitu. mmm, wow, padahal ini tuh tapi nggak sembarang orang juga ya bisa jadi doula. Betul, komitmennya luar biasa sih, kayak at anytime kita ditelepon ya mesti berangkat. Kayak dokter juga gitu Kayak sebenarnya kan? dokter, cuman kan kalau dokter kan datangnya pas bukan besar, Iya, kalau kita kan sejak awal. sejak Jadi awal tuh sejak kapan? sejak awal tuh like kalau dia ke rumah sakit, let's say, udah boleh stay di rumah sakit tuh bukan 3 gitu ya. Aha. Ya udah kita udah, Oh bukan dari kayak umur 6 bulan oh kandungan 6 atau bulan 3 udah bulan udah, kandungan gitu 3 udah? bulan, 6 bulan kandungan kita udah ketemu, jadi udah Heeh, ngobrol, udah prepare, udah planning, udah edukasi dan semuanya. aha, WhatsApp grup nyala 24/7, mmm, 37 minggu ke atas, ditelepon at anytime ya kita mesti berangkat itu, gitu. Nah, mmm, biasanya kita akan datang ke rumah sakit, starting from dia masuk rumah sakit, which is sekitar bukan 3 atau 4, oke. then we come to the hospital. Nah, lahirannya 2 jam ya lah oke, 2 hari ya juga oke, kita tungguin gitu. Wow, dan kamu tinggalkan anak-anakmu yang 4 Iya orang betul, itu dan si Ai. dan si Ai, dan dialah dulanya dula Aduh, sebenarnya. How to be a Dula 101 kayaknya dia bisa deh jawab. bener bener bener, kita jangan lupakan faktor Heeh, itu ya. faktor itu, bener. Kamu kamu kalau memilih klien, itu pernah nggak Heeh. kamu tolak-tolakin gitu? Karena ibu-ibu hamil can be a bitch, you know? Iya betul, Iya kan? banget. Iya kan? Tahu kok aku. Iya 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 iya, bener bener bener. Kalau nolak secara langsung no gitu sih, so far belum, tapi Mhm. secara energi pasti akan tersaring sih. Oh ya? Akan tersaring, mungkin dia nggak pengen metodenya aku yang kayak, "Oh harus kelas edukasi dulu, wah ribet deh, aku bikin ribet aja di awal," gitu. Heeh, itu pasif agresif Iya sih. pasti Pak Kris, aku bikin ribet aja dulu, tapi enggak, bukan maksudnya bikin ribet, lebih ke memang kan kita maunya kelas edukasi dulu, supaya kita ngobrol tuh nyambung gitu loh. Jangan sampai lagi kontraksi, "Hah maksudnya gimana Mbak?" Eh, kita bikin kelas dulu dong di sini, kelas aja 2 hari. Rame-rame? Rame-rame grup, ada yang private juga, tapi itu pasti couple. Oh, Nah, jadi di kelas itu biasanya kita banyak ngobrol juga sama bapaknya. mmm, Kan biasanya bapak-bapak tuh paling kasihan loh sebenarnya di kehamilan kenapa? itu. Kalau ibu-ibu ada WhatsApp grup nih, "Eh guys, ini gimana kontraksi?" Masih ada lah Mhm, jawabannya kalau nggak ada dulang, nggak ada apa. Kalau bapak-bapak ngobrol di mana? Nggak mungkin makan siang bapak, "Eh bro, bukan satu kita harus apa?" Siapa? Mas-mas di sini yang yang istrinya pada hamil mungkin ngobrolnya di mana ya kan? Kalau ketuban pecah lo ngapain bro gitu, yang ada mereka malah jokes-jokes, "Oh gue mah cari-cari alasan gimana paling keren kaburnya aja," gitu kan.
Bercandaan bapak-bapak biasa. Tapi padahal mereka tuh semua sedang menutupi rasa khawatir. Pasti. Pasti banget. Jadi itulah yang sebenarnya tujuan kita adalah menemani ayah tuh punya ketakutan apa, fears-nya di mana. Dan dia kan nggak bisa sembarangan cerita ya. Jadi waktu pertama mungkin agak skeptis ya, "Hah, pakai dula, emang menggantikan peran aku ya?" Makanya aku tuh agak kurang setuju sama tagline di luar, "Ayah adalah dula terbaik." Nah, bukan dong. Bukan. Dula itu supporting ayah dan juga ibu gitu. Ayah itu pelaku kegiatan di persalinan bersama ibu sama bayi, nggak ada yang bisa gantiin. Even dula, mau dibayar berapa pun aku nggak akan bisa gantiin peran ayah gitu. Karena dia punya peran besar sekali juga di dalam persalinan itu. Nah, jadi kekhawatiran dia, kepanikan, mimpi dia juga ya aku dengar. Kita selarasin gitu. Ya kadang kalau ada yang nggak selaras, segitu nggak selarasnya sih ya mungkin di metode kita pisahin juga berhasil juga sih. Jamboo toksik lah ya gitu ke sini. Iya gitu tuh juga bisa. Yang penting kan goalsnya satu ya buat si bayi. Ibumu kalau ngeliat profesimu sekarang ini gimana? Oh, dia happy banget. Intinya ibuku kalau aku jadi orang, udahlah beres gitu. Dia nggak melihat ini sesuatu yang berbeda, yang dulu dia pernah agak mendoktrinasiku, "Kamu jadi objin perempuan deh," gitu. Maksudnya ya perempuan iya, tapi maksudnya jadi objin deh karena objin perempuan tuh sedikit nggak banyak. "Kamu jadi objin deh," gitu. Terus, "Mak, gue mesti jadi dokter." Susah dong belajarnya. Aku lama mah. sukanya gambar, bukannya ngitung, bukannya baca. Suka biologi tapi kayak enggak deh gitu kan. Nah, jadi enggak deh gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau arsitek oke juga. Nah, pas aku jadi dula, mamaku happy banget. Kenapa? Soalnya nenekku itu dibilang paraji bukan, dibilang bidan juga bukan. Tapi kalau ada lahiran di kampung tuh dulu selalu manggil nenekku dulu untuk datang nemenin. Di kampung mana nih? Di Purwakarta. Oke. Terus? Itu dipanggil suruh nemenin. Voluntarily aja gitu, bukannya Bukan dukun tapi dia? Bukan yang kayak aku dukun beranak gitu, enggak. Cuman tenang aja kalau ada si emak, kata dia gitu. Ibu aku cerita begitu. Jadi pas aku ada profesi ini, ibuku cuman, "Oh, kayaknya mirip ya," gitu. Kamu pernah ketemu nggak sama eyangmu itu? Enggak, udah meninggal pas aku lahir. Jadi aku nggak tahu juga, gitu. Menurutmu kamu ngelakuin apa yang dia kerjain nggak sih sebenarnya? Sepertinya iya. Kalau dari penjabaran ibu aku iya. Makanya ibu aku selalu bilang, "Nih kayak nenek kamu nih," gitu. Makanya ibu aku happy-happy aja, aku jadi nggak sengaja ya. Nggak sengaja ya, hebat loh. Anak-anakmu ada nggak ya kelihatannya meneruskan? Aku nggak tahu, tapi aku kan selalu nanya, "Nanti kamu kalau lahiran, Bunda boleh ikut nggak?" "Enggak." Oke. Baik, kita manusia normal berarti. Ada nggak kepengen ya ibunya masuk ya? Itu yang pertama, tapi yang ketiga harus ada Bunda gitu kan, lebih kecil kan dia. Iya, Jadi ya iya. udah. Yang ketiga yang tidak Yang pernah ketiga, nendang itu. iya. Ketika ditanya. Betul. Dan dia strong will banget yang langsung lahir sendiri itu. Iya. Dia yang aku mau gitu. Wow. Kalau yang suka tentang lahiran yang anak yang kedua justru cowok tapi dia bilang cita-citanya objin. Terus dia kan punya mainan Ultraman tuh dari yang gede kecil. Aku pernah lihat dia lahirin Ultraman besar, ngelahirin Ultraman kecil. Dia jadi dokternya pakai senter di sini. "Ayo, dorong," kata dia. Dia ngelihat kali waktu adiknya Pas kan? adiknya. Oh wow, Iya. bagus ya. Mereka nggak trauma ya berarti ya lihat proses trauma, itu ya? Nggak trauma. Bahkan waktu di sekolah lagi ngomongin early sex education gitu kan, kayak how the baby bisa tercipta di dunia ini gitu. Aku tanya, "Reaksimu apa?" "Biasa aja, kan aku juga udah tahu. Lihat langsung juga pernah. Kenapa harus kaget?" "Oh, oke." Iya, jadi buat anakku yang cowok tuh normal aja gitu. Oh, jadi secara nggak langsung kamu tuh ngasih pelajaran anatomi tubuh Iya. pada anak-anakmu? Iya, it's normal for them to knowing bahwa, oh oke, ada laki-laki, ada perempuan, suatu hari hamil, suatu hari lahiran.
Ya it's like peristiwa daily life aja gitu, Biasa aja. bukan peristiwa medis, bukan yang sakit gitu, bukan harus ke rumah sakit yang mereka tahu itu. Apa sih yang pengen kamu tuh tahu dengan apa yang kamu kerjakan saat ini ya, kepada ibu yang lagi hamil atau enggak gitu, pada perempuan dan laki-laki juga deh ya, yang mereka harus tahu aja dari setelah semua yang kamu lewatin ini dan apa yang kamu kerjakan ini. Apa yang menurutmu orang-orang tuh harus tahu? Satu on your birth, bahwa persalinan tuh sangat personalized, individualized banget. Jadi karena it's totally yours, bermimpilah setinggi-tingginya. Mimpi kan gratis ya. Jangan takut. Terus jangan kayak udahlah ambil yang ada aja. Bermimpilah setinggi-tingginya. Dengan ketika mau bermimpi setinggi-tingginya dan tahu ini adalah ours, akhirnya perjalanannya bukan keluar dan gak kemana-mana, perjalanannya ke dalam. Nah, melalui momen persalinan, kehamilan, ini tuh pintu gerbang kita untuk kenalan lagi sama diri sendiri sih. Yang semua orang perlu tahu tuh itu, dan yang paling penting adalah bintang tamunya tuh bukan kita, tapi bayi. Bayi ini yang gak pernah kita dengar POV-nya. Kan kalau mau lahiran selalu nyamanmu gimana ke ibu, nyamanmu gimana ke bapak. Bayi nyamannya gimana? Jangan-jangan sebenarnya kita gak pernah mikirin kenyamanannya dia gitu. Nah, untuk mengetahui kenyamanan bayi gimana, mau gak mau kita balik ke dalam diri kita lagi. Dan kita kenalan lagi sama diri kita yang mungkin tuh kecil kita gak sempat kenalan. Mungkin pas remaja kita gak sempat kenalan. Atau pas bayi, atau pas kita di kandungan dulu kita gak sempat kenalan. Karena itu sekompleks itu, maka perjalanan 9 bulannya jadi sakral. Karena kita gak punya waktu lagi untuk ngeliat yang di luar. Go inside deh. Going deeper tuh ke dalam. Kalau semuanya akhirnya ke dalam, gak ada yang direkayasa lagi sih sebenarnya. Jadi sebenarnya 9 bulan itu adalah waktu kita perempuan to connect with ourselves. Betul. Connect to ourselves. That is so powerful. That is so powerful. Wow. Ketika itu udah connect, ya sebenarnya kedamaian di dalam diri akan tercermin keluar. Dan itu bekal jadi kedamaian di dunia gitu. Ya itu mimpi besarnya di situ ya sebenarnya. Iya, wow. Ini sebenarnya aku tadi udah mau satu pertanyaan, tapi gara-gara ada satu yang aku masih kayak penasaran banget. Berarti kalau doula itu mendampingi nggak kalau yang proses kelahirannya sesar? Iya. Tetap juga? Tetap juga. Jadi sesar normal emang itu opsional, tapi vaginal yang kita bilangnya ya. Per vaginal birth or C-section itu emang opsional. Tapi bukan elective in the first place. I mean, kita perlu tahu dulu kenapa sih C-section itu perlu ada. Kenapa sih C-section itu perlu ada? Kalau misalnya alasannya aku C-section karena takut misalnya, atau aku mau persalinan pervaginam karena takut operasi, kan dasarnya fear. Yang mana nggak ada yang lebih oke juga karena sama-sama dasarnya fear. Coba deh 9 bulan itu dibuka lagi, fears itu masih bisa diurai, masih bisa diselesaikan. Nanti kalau berujung akhirnya perjalanannya perlu C-section, ya it's okay. Kalau memang itu indikasi, ya we do the C-section. Jadi aku kalau bikin birth plan untuk memandu semua klien or even for myself, I always put C-section juga di dalam opsi. C-section yang gentle birth atau penuh kesadaran tuh yang gimana sih gitu. Ya yang itu tuh juga perlu kita bahas mendalam juga gitu. Jadi mau C-section mau pervaginam, it's really okay gitu. It's your choice. It's your choice. Your body your choice, betul. Asal don't let anyone to direct your choice. Exactly. Iya. Iya kan? Iya, betul. Dan make you fierce about the choice gitu. Iya. I agree. Aku punya satu permainan ini dari tentang kita, kamu yang milih pertanyaan terakhir. Silakan. Lengkapi kalimat ini. Seseorang menyakitiku, tapi terima kasih karena ini mah aku ahli dong. Karena rela disakiti kan orangnya.
Oke, seseorang menyakitiku tapi terima kasih karena membuatku jadi bangkit, jadi berpikir dan merasakan lagi, mencari wisdom dalam hidup seperti apa. Kalau nggak dari kata sakit, kata jatuh, oh itu dia ya kenapa aku kecil dikasih sering jatuh ya. Karena memang aku tuh selalu belajar dari my trial and error experience in my life. Jadi makanya aku bilang seseorang menyakitiku tapi ya terima kasih aja sih emang begini cara jalan hidupku memang selalu dari rasa sakit banyak ya. Ya. Ya, kayak kamu cerita kelahiran yang terakhir juga kan? Iya. Iya kan? Itu. Jadi kamu seorang arsitek yang sekarang jadi doula, that your tagline is From construction into contraction. terima kasih banyak Imu. Terima Thank you so kasih. much for your energy. India memberikan gue pelajaran bahwa if I have bad memories about something, I have to go back and renew that memory become a beautiful memories. Kamu sadar nggak how powerful you are? Tapi ini tuh udah terjadi banyak hal gitu. And then I was questioning, kenapa ya petugas imigrasi itu kok straight face, poker face, terus juga judes. Ketika kamu sharing tentang pengalaman pribadi loh, Iya, iya. tapi mengusik satu institusi.